Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 yang terdiri atas Ummul Khairiyah, Nutrisna Juliani, dan saya sendiri Wita Amanda Febrianti akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen anggaran kas. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian anggaran sektor publik. Menurut beberapa para ahli mengemukakan pengertian anggaran sektor publik. Yang pertama yaitu menurut Indra Bastian tahun 2010 191 dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik Anggaran, yaitu anggaran sektor publik dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi pada masa lalu. Yang kedua, menurut Mardiasmo tahun 2009 67. Menurutnya itu anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Yang ketiga yaitu sedangkan menurut Abdul Aziz Tanjung 2006-81 dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Pemerintah Daerah, yaitu anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan belanja, transfer, dan biaya yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematik untuk satu periode. Selanjutnya, faktor kunci pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah kemampuannya dalam mengelola kas. Manajemen kas menurut Mahmudi 2010 terkait dengan keputusan yang pertama, bagaimana memanfaatkan kas menganggur atau belum dipakai hingga waktu tertentu. Yang kedua, instrumen investasi apa yang dapat dipilih. Yang ketiga, bagaimana menemukan atau menentukan portofolio investasi yang optimal jika memang diperlukan, kapan harus mengadakan uang dan kapan harus melakukan pengeluaran dan berapa besarnya. Selanjutnya yaitu menurut Mahmudi 2007, salah satu faktor kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yaitu kemampuan pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah atau BUD dalam mengelola kas daerah. Kas daerah yang dimaksud adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur atau bupati atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Selanjutnya, Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, memberikan pedoman terhadap kegiatan investasi yang dicantum dalam pasal 70 yang berbunyi investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 2 huruf B digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dari pasal ini dapat dijelaskan bahwa penerimaan pemerintah dapat mengelola kekayaan daerahnya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal melalui investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, pasal yang disebutkan strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dilaksanakan oleh BUD harus dapat memastikan yang pertama, yang A, pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah. Yang kedua, saldo kas di atas saldo minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Pasal ini memberikan ruang bagi pengelola keuangan daerah untuk mengelola kelebihan kas dan mendapatkan uang daerah pada portofolio investasi atau pendapatan dana untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya yaitu pentingnya anggaran kas. Anggaran kas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini untuk menjamin ketersediaan dana pada saat dibutuhkan, sehingga pelaksanaan program atau kegiatan yang akan terjadi pada akhirnya berdampak pada pelayanan publik dan pemerintah dapat berjalan lancar seperti yang direncanakan sesuai dengan judul atau jadwal pelaksanaan dan target kerja. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummul Khairiyah akan melanjutkan penjelasan dari teman kita Wita Amanda Febrianti. Jika surplus dapat memanfaatkan surplus tersebut dan jika defisit dapat memperkirakan sumber penutupan defisit. Jadi menurut Rianto 1982, manfaat anggaran kas adalah yang pertama, kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Yang kedua, kemungkinan adanya surplus atau defisit karena rencana operasi perusahaan. Yang ketiga, besarnya dana beserta saat-saat kapan dana itu dibutuhkan untuk menutup defisit kas
dan kapan saat kredit itu dibayar kembali. Sedangkan tujuan anggaran kas menurut Martono 2004. Yang pertama, membuat taksiran posisi kas pada setiap akhir periode dari kegiatan operasi perusahaan, baik periode bulanan ataupun tahunan. Yang kedua, mengetahui adanya kelebihan atau kekurangan kas yang terjadi pada periode tertentu. Yang ketiga, merencanakan besarnya kas untuk menutup defisit. Yang keempat, menentukan besarnya kas untuk pembayaran dan kelebihan kas untuk investasi. Dan yang selanjutnya, mengetahui kapan suatu pinjaman atau kewajiban lainnya harus dibayar. Jadi, pelaksanaan anggaran kas pada pemerintah daerah membutuhkan informasi-informasi diantaranya yaitu yang pertama, saldo arus kas yang merupakan kas pada awal tahun anggaran yang juga saldo akhir dari tahun anggaran sebelumnya. Saldo ini juga merupakan silpa. Yang kedua, proyeksi penerimaan kas yang didasarkan pada jumlah penerimaan tahun sebelumnya secara time series serta memprediksi kemungkinan meningkatnya jumlah penerimaan dari pos-pos tertentu, dan proyeksi pengeluaran yang didasarkan pada jumlah pengeluaran tahun sebelumnya secara time series serta memprediksi kemungkinan meningkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Trisna Juliani ingin menunjukkan presentasi dari Humul Khairiyah, yang dimana pembahasan saya yaitu tentang klasifikasi laporan arus kas. Jadi, klasifikasi laporan arus kas itu ada 4. Yang pertama itu aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi aset non keuangan, yang ketiga aktivitas pembiayaan, yang keempat aktivitas dan non anggaran. Yang pertama itu ada aktivitas operasi. Jadi aktivitas ini terfokus pada penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Yang kedua itu ada aktivitas investasi aset non keuangan. Jadi aktivitas ini berfokus pada penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Yang ketiga yaitu ada aktivitas pembiayaan. Aktivitas ini berhubungan dengan pemberian utang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang. Yang keempat ada aktivitas dan non-anggaran, yaitu aktivitas yang terfokus pada penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam operasi, investasi, dan pendanaan. Jadi aktivitas ini berhubungan dengan perhitungan pihak ketiga, pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada bendahara, pengeluaran serta kiriman uang. Selanjutnya yaitu tentang pelaporan arus kas. Pelaporan arus kas itu ada 2. Yang pertama metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ini metode yang mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Dan metode tidak langsung itu, metode ini yang mencantumkan surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional non-kas, penangguhan atau pengakuan, penerimaan kas atau pembayaran yang lalu, yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan. Selanjutnya yaitu ada keuntungan menggunakan metode langsung. Yang pertama itu menjadikan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang. Yang kedua itu lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan. Dan yang ketiga itu data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi. Selanjutnya ada pelaporan kas bersih. Pelaporan arus kas atas dasar arus kas bersih, di mana arus kas yang timbul dari aktivitas ini timbul dari aktivitas operasi yang dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal yang pertama itu penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat. Dan arus kas ini juga mencerminkan aktivitas lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satunya yaitu
Salah satu contohnya hasil dari kerjasama operasional. Yang kedua itu ada penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi perputaran cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat. Selanjutnya ada arus kas mata uang asing. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing yang dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi tersebut. Selanjutnya ada bunga dan bagian laba. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan, bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran, bunga pinjaman, serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan atau negara atau daerah juga diungkapkan secara terpisah. Selanjutnya ada perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit organisasi lainnya. Hal-hal yang diungkapkan yaitu yang pertama ada jumlah harga pembelian atau pelepasan, yang selanjutnya ada bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas. Ada jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara atau daerah untuk operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas. Selanjutnya ada jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara atau daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas. Selanjutnya ada pengungkapan lainnya untuk arus kas. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Laporan arus kas dapat membantu pengguna dalam memahami hubungan antara aktivitas pelaporan dan informasi penganggaran pemerintah. Transaksi bukan kas, yang termasuk bukan transaksi bukan kas itu dari laporan arus kas, contohnya itu kas yang tidak mempengaruhi laporan kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.